Lama dinanti, sosok wanita dalam video syur berdurasi 19 detik akhirnya terungkap. Pasca mengaku hingga dijadikan tersangka, pemanggilan pun dilakukan pada artis Gisela Anastasia untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut hari ini, Senin 4 Januari 2021. Kehadiran Gisel di muka publik jelas sudah sangat dinanti-nantikan banyak orang. Dijadwalkan jalani pemeriksaan pada pukul 10.00 pagi, akankah Gisel dan MYD langsung dijebloskan ke penjara? Satu persatu pengakuan Gisel terkait proses pembuatan video syur akhirnya terungkap. Jika sebelumnya publik menerka-nerka, maka kini telah banyak fakta yang terkuak. Gisel bahkan mengaku dirinya dan MYD tengah mabuk minuman beralkohol kala video dibuat. Lantas, benarkah Gisel sendiri pernah membuat kehebohan karena tersebarnya foto dirinya yang diduga tengah mabuk? Di satu sisi, saat Gisel dan MYD baru diperiksa hari ini, 4 Januari 2021, tersangka penyebar video syur justru sudah diamankan sejak 40 hari lalu dan diduga masa penahanannya akan terus ditambah. Apa kata kuasa hukum penyebar tentang masa penahanan kliennya yang menurutnya terlampau lama? Benarkah pasca nama Gisel dijadikan tersangka, kini pelapor dibully netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibarat bangkai, jika disembunyikan pasti akan tercium juga. Demikianlah kisah kehidupan artis Gisela Anastasia yang sebelumnya diagung-agungkan netizen. Ya, kehidupan rumah tangganya dengan Gading Marten sempat begitu dipuja-puja hingga perpisahan mereka menyisakan kekecewaan di benak fans. Setahun pasca keduanya memutuskan pisah, sebuah video syur mirip sang mantan viral di dunia maya. Bantahan sempat dibuat Gisel. Sebaliknya, Gading Marten yang kerap pasang badan untuk sang mantan kini tak menampakkan diri. Namun apa boleh buat, sebaik apapun Gisel menyembunyikan aibnya, pada akhirnya terungkap juga. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, hari ini 4 Januari 2021, polisi pun melakukan pemanggilan pada Gisel beserta sang pria berinisial MYD atas kasus video syur yang telah ditonton jutaan masyarakat tanah air. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Tersangkakan di pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Kalau ditanyakan untuk kepentingan dia sendiri, itu pasti ditanyakan. Pasti setiap dijawab pasti begitu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita jadwalkan saudara GA, saudari GA, dan saudara MYD untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kita jadwalkan tanggal 4 Januari 2021 itu pukul 10.00, ya. Dari 10.00 untuk bisa hadir di penyidik Krimsus Polda Metro Jaya.
Gisel dan MYD sudah mengakui kesalahan, bahkan tak membantah jika keduanya memang terlibat dalam proses pembuatan video syur tersebut. Pertanyaan demi pertanyaan pun bermunculan. Memang ada sejumlah netizen yang kasihan pada Gisel dan meminta dirinya dibebaskan. Namun tak sedikit warganet yang juga ingin agar dua pelaku pembuatan video asusila itu segera ditahan. Lantas, akankah Gisel dan MYD langsung ditahan pasca pemeriksaan perdana mereka? Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Pengakuan GA itu sudah jelas satu alat bukti. Yang kedua, video yang beredar. Dua alat bukti. Dan pengakuan itulah yang pada akhirnya menjerat mereka berdua. Antara kasus GA dan MYD terus dibandingkan dengan kasus 2010 dan pasal yang diterapkan sama, itu sebenarnya hukumannya sama, maksimal. Artinya bisa saja Gisel kena 6 bulan atau 3 tahun atau 3,6 bulan seperti kasus 2010. Penjara 6 bulan hingga 12 tahun menanti Gisel Anastasia. Lantas, benarkah Gisel dan MYD melakukan hubungan dalam kondisi mabuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Satu persatu fakta terkait pertemuan hingga pembuatan video syur antara Gisel Anastasia dan pria berinisial MYD akhirnya terungkap. Dimulai dari lokasi di salah satu hotel di kawasan Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 lalu, polisi juga menemukan cerita awal perjumpaan Gisel dan MYD. Ya, Gisel yang kala itu menghubungi MYD di Jepang untuk ikut bekerja sama dengannya di salah satu event sebagai asisten, justru terlibat cinta lokasi. Mengaku suka sama suka, jalinan cinta terlarang pun terbentuk. Ditambah dengan sejumlah minuman beralkohol, keduanya terjebak dalam kisah cinta yang diabadikan dalam sebuah video dan tak disangka bakal viral di penghujung tahun 2020. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul saudari GA ini yang ada di video asusila yang beredar. Saudara MYD juga mengakui. Dan pada saat itu saudari GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan. Pada saat itu MYD memang bekerja di Jepang. Kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini, ya, sebagai asisten manajer di situ. Ya, selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum, ya, minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD. Dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk. Kalau pengakuannya dua-duanya suka sama suka. Yang merekam langsung sudah saya sampaikan, makanya yang diancam di sini di pasal 4 Yunto pasal 4 ayat 1 Yunto pasal 29 ini adalah saudari GA. Karena saudari GA ini yang membuat, yang memposting langsung dengan handphonenya yang ada. Pemirsa Intens Investigasi, menilik kembali pengakuan polisi seputar aksi mabuk-mabukan Gisel dan MYD sebelum video syur direkam. Teringat pula tentang sebuah kabar heboh yang viral di tahun 2017 silam.
tepatnya di bulan Februari. Kala itu, sebuah akun gosip mengunggah video kala Giselle beserta sejumlah teman artis diduga tengah mabuk di sebuah acara. Sempat diwawancarai tentang video heboh tersebut, Giselle lebih memilih menghindar dan menjawab seadanya. Biasa aja itu mah biasa aja, ya kan? Itu kalau betul lagi acara apa Giselle? Gak ada, lagi ngumpul-ngumpul. Oke, bye-bye, makasih. Siapa sih yang nggak kepengen sebenarnya hidupnya mulus-mulus aja gitu. Terus kalau aku harus sekarang ceritanya begini, aku jalanin dengan cerita yang sekarang dengan harapan bisa lebih baik ke depannya. Tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki dengan cerita yang baru. Jadi ya dijalanin aja dengan ups and down-nya. Minum minuman keras hingga mabuk lalu menjalin cinta terlarang mungkin menjadi perbuatan yang jadi penyesalan Giselle sepanjang hidupnya. Lantas seperti apa nasib tersangka penyebar video yang masa penahanannya terus ditambah dari hari ke hari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Penetapan Giselle Anastasia sebagai tersangka kasus video syur memang mengejutkan banyak pihak. Berbanding terbalik dengan Giselle yang butuh beberapa waktu untuk ditetapkan sebagai tersangka, pelaku penyebar video justru langsung ditetapkan sebagai tersangka hanya dalam hitungan hari. Kendati dirinya bukanlah orang yang pertama kali menyebarkan video berdurasi 19 detik tersebut. Kini masih jadi tahanan Polda, salah satu tersangka berinisial MN membuat video permintaan maaf ke publik. Saya MN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada pelapor dan pihak-pihak terkait atas tersebar video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mirip dengan salah seorang publik figur beserta pasangannya ke khalayak umum. Saya sangat menyesali dampak yang timbul dan benar-benar tidak pernah bermaksud untuk merusak nama baik orang tertentu, apalagi bermaksud untuk menyebarkan video tersebut ke khalayak umum. Dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya dalam hal terbukti bersalah. Kepada pihak penyidik, saya sampaikan bahwa saya akan selalu bersikap kooperatif dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian untuk mengungkap pihak-pihak yang mengirimkan video itu pada saya beserta motif yang mereka lakukan itu. MN ini ditahan sudah cukup lama, artinya sekarang ini udah perpanjangan yang kedua nih. Ya, pertama dia ditahan 20 hari, kemudian diperpanjang 40 hari, nanti sudah ada lagi perpanjangan untuk 30 hari ke depan. Jadi sampai kira-kira bulan Februari lah dia ditahan. Ya, artinya sudah sangat lama lah dia menjalani penahanan ini. Sebenarnya ini sudah salah satu bentuk penghukuman ya. Seharusnya itu sangat logis lah kalau misalnya penangguhan itu diberikan. Kalau misalnya kasus ini tuh masih panjang gitu loh proses penyidikannya. Jadi orang itu nggak tersiksa juga di dalam penjara itu. Sekarang kan siapa sih yang bisa menikmati hidup dalam penjara coba, ya kan? Ini mau ditambah lagi 20 sudah, 40 lagi mau dijalani, tambah lagi 30. Artinya kan mau 3 bulan di penjara. Belum ada vonis. Masih di Polda karena memang ini kan semuanya masih di tahap penyidikan. Pemirsa Intens Investigasi, kasus video syur yang melibatkan Giselle Anastasia tentu tak akan masuk ke jalur hukum jika tak ada yang melapor. Namun apa boleh buat, video berdurasi 19 detik yang meresahkan publik
rupanya menggugah hati sejumlah orang untuk mengusut tuntas pembuat serta penyebar videonya. Kini penyebar serta pembuat telah dijadikan tersangka. Apresiasi pun tak sungkan diberikan pihak pelapor kepada kepolisian yang telah bergerak cepat mengusut tuntas video syur yang menghebohkan tersebut. Namun benarkah pasca Giselle ditetapkan sebagai tersangka, kini pelapor malah dibully netizen? Hari ini saya dengar juga bahwa saudari Giselle atau saudari GA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video itu. Makanya kita di sini juga mengapresiasi kerja cepat dari kepolisian. Kan masyarakat juga bertanya-tanya dari kemarin, benar nggak dia dalam video itu, ya kan? Jadi hari ini Humas Polda Metro Jaya pun sudah memberikan keterangan pers bahwa dalam video itu dibenarkan bahwa itu adalah Giselle. Harapan saya kan jangan ada lagi lah public figure atau siapapun itu yang membuat atau menyebarkan video-video asusila lah. Lalai dengan tidaknya kan itu kembali lagi kepada yang bersangkutan. Ya kita sekarang tinggal efek hukumnya aja yang kita harus jalanin. Kalau dia bisa berpendapat dia lalai atau apa, ya itu sah-sah saja pembelaan gitu. Ya kita kan sekarang udah, ya kita tinggal serahkan semualah kepada teman-teman kepolisian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.